Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak Surabaya yang hebat-hebat dan penuh semangat? Ya, Bu Guru mengatakan kalau anak Surabaya selalu semangat. Kenapa? Karena mereka belajar dari rumah. Ya, selain dari guru kelas masing-masing juga tetap menyaksikan program dari SBO TV, yaitu program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian bertemu kembali dengan Bu Guru, yaitu masih ingatkah kalian? Iya, dengan Bu Amelia Nurhasana dari SDN Lakar Santri 2 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang pembahasan satuan waktu, di mana sebelumnya kalian sudah menyaksikan pembelajaran tentang satuan waktu oleh temannya Bu Guru, yaitu Bu Tiara. Ya, nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ya tentunya kalian masih semangat ya. Nah, untuk menambah semangat kalian hari ini, ya kita bernyanyi sebentar ya. Nah, judulnya adalah tentang Ayo Belajar Waktu. Nah, tentunya kalian juga sudah pernah menyanyikan lagu ini bersama Bu Tiara. Kita nyanyi sama-sama ya nak ya. Boleh sambil menggerakkan tangan kalian. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah satuan waktu, pembahasan satuan waktu ya. Kalau pada sebelumnya kalian mengenal tentang alat ukur satuan waktu, yaitu salah satunya adalah jam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang satuan waktu, tentang bagaimana penyelesaian soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut Ibu sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yaitu melalui penjelasan Bu Guru, siswa dapat menentukan hubungan antar satuan waktu. Yang kedua, melalui pemberian contoh, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan antar satuan waktu. Dan yang terakhir, melalui latihan soal, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu dengan benar. Nah, pada hari ini kita akan belajar seperti itu ya anak-anak. Nah, baiklah, kita akan perhatikan dulu di sini ada gambar jam. Nah, kalau kalian lihat di situ ada yang bergerak ya nak ya. Nah, kalian bisa melihat dengan jam dinding kalian yang ada di rumah masing-masing. Jadi yang bergerak cepat ya, yang bergerak berpindah. Di sini kalian perhatikan ini adalah detik. Kemudian ada yang berpindah setelah satu putaran penuh baru berpindah, itu adalah menit. Dan yang terakhir adalah jam. Nah, bagaimana hubungan antar satuan waktu itu antara jam, menit, dan detik? Ya.
Nah, nanti kita akan ulas ya tentang jam, menit, dan detik. Tapi sebelumnya, Bu Guru ingin menyampaikan beberapa hubungan antar satuan waktu yang lainnya, di mana 1 menit itu dinyatakan dengan 60 detik. Jadi sebanyak 60 detik putaran itu bisa mencapai 1 menit. Kemudian 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi selama 60 putaran maka akan diperoleh satuan waktu 1 jam. Kemudian dalam 1 hari itu ada 24 jam. Kemudian dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, dari hari apa saja anak-anak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 1 bulan itu ada 4 minggu secara keseluruhannya. Kemudian dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, bisa kita hitung sama-sama mulai bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian dalam 1 tahun ada 52 minggu dan 1 tahun secara umum ada 365 hari. Nah, berikutnya Bu Guru akan menyampaikan ya bagaimana kita akan mengubah satuan waktu ya, entah itu dari jam ke menit, jam ke detik, atau sebaliknya. Nah, kita perhatikan ya anak ya, ini Bu Guru ada 1 contoh. Nah, 3 jam berapa menit? Nah, masih ingatkah tadi sebelumnya? 1 jam ada 60 menit. Berarti kalau 3 jam bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Kalau 1 jam 60 menit berarti 3 jam dikalikan 60 menit. Maka menjadi 180 menit. Nah, ini adalah mengubah satuan waktu dari jam ke menit. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada 1 jam 45 menit. Nah, mau diubah menjadi satuan menit. Nah, bagaimana hasilnya? Oke, sambil menunggu iklan berikut ini, kalian bisa mencoba mengerjakan di rumah. Ya, tetap di SBO TV menyaksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com, pilih produk yang Anda inginkan, klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Aduh, gak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk di Cuacuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030.
sahabat, kembali lagi bersama Bu Amel di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, kalian tadi sudah Bu Guru beritahu ya. Nah, untuk soal tadi 1 jam 45 menit. Mau dijadikan berapa menit? Nah, sudah dihitung tadi di rumah? Ya, coba kita lihat sama-sama bagaimana cara menghitungnya. Nah, 1 jam itu tadi berapa menit, Nak? Iya, 1 jam 60 menit. Maka 1 jam itu diubah menjadi 60 menit, kemudian ditambahkan dengan 45 menit. Ya, karena yang diminta tadi 1 jam 45 menit. Mau dijadikan berapa menit? Begitu kan? Nah, kalau sudah semuanya dijadikan menit, ya, dijadikan satuan yang sama, maka hasilnya ya sama dengan berapa, Nak ya? Ya, sama dengan 105 menit. Nah, sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, Bu Guru akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini, sekarang dari menit tadi mau diubah menjadi jam. Nah, 70 menit kalau diubah menjadi jam dan menit jadi berapa ya? Nah, kita hitung sama-sama ya. Jadi 70 menit itu diperoleh dari 60 menit ditambah dengan 10 menit. Nah, 60 menit ditambah 10 menit. 60 menitnya itu sama dengan 1 jam. Jadi 70 menit itu sama dengan 1 jam ditambah 10 menit. Sudah bisa anak-anak? Nah, sekarang coba kita berlatih ya bersama-sama ya. 2 jam 50 menit. Nah, 2 jam 50 menit itu sama dengan, 2 jamnya itu mau dijadikan menit, maka dikali 60 ya tadi ya, jadi 120 menit, ditambah 50 menit menjadi 170 menit. Yuk kita berlatih lagi. Nah, 140 menit kalau dijadikan jam dan menit menjadi berapa? Maka harus diubah dulu. Nah, 140 menit itu diperoleh dari 120 menit ditambah dengan 20 menit. Nah, 120 menitnya itu sama dengan berapa jam? Iya, 120 menit itu sama dengan 2 jam. Jadi, 140 menit itu sama dengan 2 jam ditambah 20 menit. Bisa ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan mulai berlatih menjumlahkan satuan waktu dengan satuan yang berbeda. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, yuk kita perhatikan langkah-langkah yang pertama, yaitu menjumlahkan dengan satuan yang sama. Jam dengan jam, menit dengan menit, begitu pula detik dengan detik. Nah, apabila semuanya sudah dijumlahkan dengan masing-masing satuan waktu yang sama, baru dijumlahkan semua. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada 2 jam 25 menit ditambah 1 jam 15 menit. Maka caranya satuan jam dijumlah dengan satuan jam yang sama. 2 jam ditambah 1 jam, maka hasilnya 3 jam. Berikutnya, satuan menit juga dijumlahkan dengan satuan menit yang sama. 25 menit ditambah dengan 15 menit, maka hasilnya 40 menit. Nah, kalau masing-masing itu sudah ketemu hasilnya dengan satuan waktu yang sama, tinggal menjumlahkan seluruhnya. Jadi hasilnya 3 jam 40 menit. Mudah kan anak-anak? Ya. Nah, sekarang kalau mengurangkan satuan waktu, langkahnya sama dengan menjumlahkan. Ya, kalau ini tinggal mengurangkan, tentunya dengan satuan waktu yang sama. Ya, mengurangkan jam dengan jam, menit dengan menit, detik dengan detik. Baru menulis hasil pengurangannya semua. Nah, ini ada contoh soalnya ya. 4 jam 30 menit dikurangi 2 jam 15 menit.
Nah, caranya dikurangkan dengan satuan yang sama ya nak ya. 4 jam dikurangi 2 jam. Hasilnya berapa? 2 jam. 30 menit dikurangi 15 menit. Hasilnya 15 menit. Jadi hasil pengurangan 4 jam 30 menit dikurangi 2 jam 15 menit. Hasilnya adalah 2 jam 15 menit. Nah, bisa ya anak-anak? Nah, nanti kalian bisa berlatih di rumah. Nah, sekarang coba kita berlatih. Ya. Di sini Bu Guru punya contoh soal ya. 7 jam 20 menit ditambah dengan 2 jam 30 menit. Nah, caranya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jumlahkan dengan satuan waktu yang sama. 7 jam ditambah 2 jam. Hasilnya ya 9 jam. 20 menit ditambah 30 menit. Hasilnya 50 menit. Jadi hasil penjumlahan satuan waktu tersebut adalah 9 jam 50 menit. Ya. Nah, satu contoh soal lagi ya. 3 jam 25 menit. Oh, maaf, ini ada penjumlahan lagi ya. 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Nah, caranya 3 jam ditambah 5 jam sama dengan 8 jam. 25 menit ditambah 30 menit, hasilnya 55 menit. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 8 jam 55 menit. Nah, yang ini Bu Guru punya contoh soal pengurangan. 2 jam 40 menit diambil 1 jam 15 menit. Nah, caranya bagaimana? Ya, 2 jam dikurangi 1 jam sama dengan 1 jam. 40 menit dikurangi 15 menit sama dengan 25 menit. Maka hasilnya 1 jam 25 menit. Nah, oke anak-anak, berikutnya nanti kita akan berlatih menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan satuan waktu. Ya, tetap jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Kalau ini dibangun maka kita mungkin hanya membuat pintu keluar untuk ke Pelindo mungkin akan bisa lebih hemat. Tapi kemarin Pak Menpora sudah berkunjung, beliau mengatakan bahwa stadion yang paling siap itu adalah di Surabaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dan inilah dengan penekanan tombol artinya. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang, terus bandingin sama toko lain? Kita sama ya?
Tapi jadi dilema kan, kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah. Di toko 2, harga barang B lebih murah. Masa kita harus mondar-mandir ke tiap-tiap toko untuk dapetin harga barang yang termurah? Cuacuit Mart punya solusi untuk Anda. Klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Praktis, ekonomi. Hai anak Surabaya yang hebat-hebat. Kembali lagi bersama Bu Amel di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya anak-anak, nah tadi kalian sudah belajar tentang mengubah satuan waktu, kemudian tentang menjumlahkan dan mengurangkan satuan waktu. Berikutnya kita akan belajar ya menyelesaikan masalah atau menyelesaikan soal yang berkaitan dengan satuan waktu, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, coba ya. Langkah-langkah yang pertama adalah baca dan pahami benar bentuk permasalahannya. Nah, kemudian baru lihat apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang ketiga, baru kalian bisa menentukan cara penyelesaiannya. Diubah dulu kah, dijumlahkan, atau dikurangkan. Nah, Bu Guru punya contoh soalnya ya. Nah, ini kalian bisa melihat di buku temanya ya. Di sini ada sebuah soal ya. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, dari soal seperti ini kita bisa menentukan. Ya, kita bisa menentukan bagaimana soal ini mau diapakan. Iya, betul sekali. Ya, jadi langkahnya dari satuan menit itu akan diubah menjadi satuan jam. Nah, langkah penyelesaiannya 90 menit ya. Itu dijadikan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam anak-anak. Jadi petani garam itu memerlukan waktu untuk memanen 1 petak garam ya dalam waktu 1 jam 30 menit ya. Jadi langkahnya yang pertama tadi dibaca dulu, dipahami apa yang diketahui, baru dilakukan langkah penyelesaiannya bagaimana. Ya, nah ayo kita selesaikan bersama-sama. Nah, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Nah, setelah kita pahami soal tersebut, nah kita bisa mengetahui bahwa dalam waktu 1 jam 20 menit itu mau dijadikan waktu dalam satuan menit. Iya, betul sekali. Terus langkahnya bagaimana Bu Guru? Nah, 1 jam 20 menit itu ya, nah kita ubah 1 jamnya itu sama dengan 60 menit. Nah, tinggal dijumlahkan. Kalau sudah sama-sama dalam satuan menit, maka tinggal menjumlahkan 60 menit ditambah 20 menit. Menjadi berapa anak-anak? Ya, 80 menit. Jadi, waktu yang ditempuh petani untuk membawa garam hasil panen tersebut yaitu dalam waktu 80 menit. Nah, sekarang yuk kita selesaikan bersama-sama ya. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, berarti caranya menambahkan jam terlebih dahulu, baru menambahkan menit. Nah, kalian perhatikan di layar kaca ya. Nah, setelah 1 jam ditambah 4 jam itu sama dengan 5 jam. 30 menit ditambah
45 menit sama dengan 70 menit. 75 menit itu diubah menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Jadi hasilnya 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit, hasilnya adalah 6 jam 15 menit. Nah, soal berikutnya adalah Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo untuk ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit bila menggunakan kendaraan umum. Waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, kalau menghitung perbedaan selisih itu berarti diapakan anak-anak? Iya, dikurangi ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, setelah dikurangkan jam dengan jam, menit dengan menit, ketemu selisihnya atau perbedaannya adalah 25 menit. Ya, betul sekali. Nah, sekarang soal yang terakhir ya, kita pahami bersama-sama. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun pada pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. Ini adalah cara menghitungnya ya. Dari 7, 15 ke 8 itu 4 selisihnya 45 menit. 8 ke 9 1 jam. 9 ke 9.10 10 menit. Nah, jadi di sini hujan turun selama 1 jam 55 menit. Ya, oke anak-anak, pada hari ini ya kalian bisa mencatat dari rumah rangkuman pembelajaran pada hari ini, yaitu hubungan antar satuan waktu yang terdiri dari satuan jam, menit, dan detik. Menjumlahkan antar satuan waktu dengan cara menjumlahkan dengan satuan yang sama. Mengurangkan satuan waktu dengan cara mengurangkan satuan yang sama juga. Kemudian kita dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan satuan waktu dengan memahami soalnya terlebih dahulu. Nah, yang terakhir anak-anak, Bu Guru ada tugas di rumah. Ya, kalian bisa lihat di buku tema kalian pada halaman 221. Ya, kalian bisa menyelesaikannya di buku tema atau di buku tulis. Nah, baru setelah itu nanti kalian bisa kumpulkan ke ibu atau bapak guru kalian masing-masing. Nah, dari rangkaian pembelajaran hari ini, anak-anak sudah paham bukan? Ya. Nah, Bu Guru mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap di rumah ya, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap saksikan program belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.